Halo guys, balik lagi sama gue Pepi di channel Pinggir Trotoar. Kenapa? Nggak, ini bukan balik lagi nih. Video pertama guys ya, kita mau bahas apa permasalahan yang ada di idol, yaitu apa idol kesayangan kita kalau bukan JKT48. Kita mau ngebahas itu soal OFC dan non OFC ya. Menurut gua sih ini sebenarnya bukan permasalahan baru ya. Sebenarnya dari zaman dulu juga udah ada guys ya. Dulu tuh gue juga sempat merasakan non OFC itu gue sempet ya guys ya. Dan apa ya? Di zaman dulu tuh jauh lebih keras daripada sekarang sebenarnya sih. Menurut gue ya, kan permasalahan timbul hari ini tuh gara-gara apa? Video call bahwa OFC beli duluan. Itu sebenarnya nggak salah juga sih. Dari zaman dulu juga tiket nonton teater pun OFC lu dapat duluan, dan sekarang juga tiket nonton teater setahu gue apa kita cuma OFC doang yang bisa kan. Terus kenapa ya? Kenapa Wota takut abis gitu kan? Non OFC takut abis. Ya bisa jadi sih, tapi ya gimana dong? Emang privilege di masa pandemi ini apalagi? Dulu sih enak guys, mungkin ada event OFC, kita bisa ketemu member, berinteraksi yang jauh lebih worth it daripada HS dan segala macamnya. Walaupun membernya random, tapi kalau dapat member yang lu pingin pasti itu, waduh, sumpah itu harganya berapa sih dulu ya? Dulu tuh harga event OFC itu 150 sampai 200 lah guys ya. 150 paling murah kalau. Gue pernah ngerasain 150, 180, 200 tuh gue pernah. Dan apa maksud gue, event OFC itu udah paling worth it guys. Jadi terus dapatnya juga susah. Dapatnya dulu tuh pokoknya di on the spot lah. Jadi kita ngantri. Gue dulu tuh ngantri dari jam 12 siang, bayangin. Terus bukanya padahal masih jam 4 sore guys. Itu biar dapet event OFC ya. Jadi nggak gampang banget guys. Jadi maksud gue ya nggak gampang gitu. Maksudnya jadi OFC juga harus perlu apa, usaha juga gitu. Dan sekarang apa yang mau, sekarang lu bayar nih, sekarang harga OFC dulu 220 kan, dan sekarang naik jadi 300 kalau nggak salah, 300 ribu. Terus apa di masa pandemi ini, apa privilege-nya event OFC nggak ada. Waktu itu pernah sekali online, nggak seru guys online tuh. Event OFC online tuh apa serunya? Kalau di event OFC offline waktu itu tuh enak guys, maksudnya kita benar-benar berinteraksinya tuh dekat, kita bisa main bareng. Itu privilege gue termantap lah di JKT tuh. Terbagus, terbaik dari zaman dulu ya event OFC. Bukber buka bersama tuh benar-benar bukber guys. Ya kayak gitulah, itulah dulu. Nah sekarang kayak permasalahan PC OFC beli duluan itu udah jadi masalah besar banget buat non OFC. Menurut gue nggak juga lah. Kenapa why maksud gue, kenapa lu takut maksudnya member lu habis ya? Kenapa? Kadang-kadang gue juga bingung sama orang-orang gitu. Kadang-kadang mereka beli tuh non OFC bisa sampai 5 kan, batas kalau PC itu kan 5 guys ya. Beli sampai 5, beli sampai berapa gitu. Kenapa nggak lu OFC aja gitu? Kalau lu bisa beli segitu, kenapa lu nggak OFC aja? Masalahnya juga gue pernah juga sebagai OFC gitu kan. Ya gue ngerasain maksud gue gitu. Gue juga nggak dapet sebagai OFC gitu gara-gara kehabisan lah ini. Terus gue mau privilege apa lagi? Gue udah bayar lebih misalnya gitu kan. Mana sekarang bayarnya lumayan 300, naik 80 ribu setahun. Tadinya kan 120 kalau udah daftar ya. Kalau baru daftar tuh 300, dulu 220. Terus bayar per tahunnya itu dulu 120, sekarang 200 ya. Terus kalau misalnya lu nggak dapat privilege apa-apa, misalnya selama pandemi ini kita di apa privilege majalah magazine OFC, nah itu nggak juga guys. Jot tuh jarang, nggak jelas ngeluarinnya kapan. Terus kemarin ada baru kan photobook member tuh juga baru guys, baru mulai rajin. Selama ini mah nggak ada. Jadi menurut gue itu minim banget apa namanya minim banget. Ini privilege-nya minim banget guys. Jadi nggak, kalau bilang photobook dan magazine OFC misalnya gitu kan, tapi kan nggak serta-merta kalian nggak bisa baca yang non OFC. Bisa aja OFC bisa nge-share juga kan teman kalian tetap masih bisa baca kan. Itu
Terus ada juga event baru PM sih, udah kataker ya, gue udah kepikiran bahwa itu kayak model-model ketik rek spasi jengkang spasi primbon, spasi yang gitu-gitu guys ya. Itu udah kepikiran sih guys ya, jadi nggak usah dipermasalahin itulah. Itu udah kepikiran bahwa ya gitulah, private message namanya, bukan ya ketahuan. Paling foto-foto yang nggak di-share di Twitter di-share di situ ya, kira-kira begitulah info-info ya. Itu udah kepikiran guys ya. Terus apa lagi ya yang baru itu sih guys ya, OFC non OFC itu tolong buat non OFC apa ya gimana ya, kalian mau privilege sama OFC gitu kan, misalnya mau kalian sama ya apa kontribusi kalian itu non OFC, maksudnya gitu. Kalian beli VC banyak, nah kalau beli VC banyak kenapa nggak bikin OFC gitu, kenapa males kan gitu. Apa kalian dari daerah kan nggak juga, tetap sekarang orang juga yang di Jakarta juga banyak OFC yang ngedok di rumah doang, nggak ke FX, banyak juga kan. Jadi ya itulah privilege-nya gitu kan. Ya nggak apa-apa lu cuma VC beli duluan. Gue juga bukannya karena gue OFC ya, gue suka kehabisan juga, gimana gitu. Apa privilege gue sebagai OFC kan? Tuh dia, apalagi privilege sebagai OFC tuh, baru itu doang satu. Ada event jumpa pers, omong kosong guys, nggak pernah selama gue OFC. Dikit banget lah, dari dulu juga dikit privilege-nya. Setahun paling berapa kali. Toh juga maksudnya walaupun beli duluan kan toh juga bayar juga, harganya juga sama. Apalagi ya, zaman dulu paling rasain potongan harga tiket pernah OFC itu pernah zaman dulu ulang tahun keberapa ya, ulang tahun kedua apa pertama ya, kedua kalau nggak salah ya, NIF kedua itu dapat potongan. Kalau OFC itu jadi setengah harga kalau nggak salah, tiket nonton konser itu doang sekali itu jut mah, aduh pelit banget guys, nggak pernah ada diskon gitu. nggak ya, menurut gue nggak bisa dipermasalahin lah hal-hal kayak gitulah. Kalau kalian iri mungkin dengan event OFC baru itu, ya pokoknya gitulah ya. Terus apalagi sekarang masalah juga timbul baru lagi, masalah member yang nggak ada di photobook ya. Sebenarnya satu sisi juga kasihan guys ya, maksudnya member nggak ada di photobook tuh kasihan. Sebenarnya gue juga kasihan karena katanya ada event site in ya kan, ada event tanda tangan. Nah itu dia yang bikin PR, itu member kalau misalnya dia ada event site in, dia tanda tangan di mana, itu yang jadi masalah kan. Mau tanda tangan di muka wota ya kan nggak mungkin, jadi mau tanda tangan di mana. Dia sih itu mungkin yang bikin member sedih. Kalau masalah itu juga gue heran kenapa sih masih, setahu gue keluarnya kalau nggak salah lama, ngaret ya kan, apa nggak sesuai waktu, terus masih aja ada yang kayak begitu, masih nggak jelas gitu kan. Emang nggak jelas sebenarnya kita aja guys yang suka apa ya, kadang boykot gitu, protes ke jot terus apa ya, protes lah. Tapi kalian tetap beli gitu, kalian tetap nonton, kalian tetap ini, ya ngapain gitu protes terus sia-sia dong. Jadi kalau kalian protes ya kalian harus tunjukin juga bahwa apa sepi. Tapi kan emang satu sisi mungkin kalian kasihan nih membernya, tapi ya itu nggak berbuat apa-apa ya, tetap apa, Jot tetap dapat duit, Jot tetap apa, selalu membuat kita kehabisan gitu, apa ya, selalu menguras kantong kita. Itu udah selalu guys. Jadi selama kalian bucin, selama kalian tetap ini, jadi jangan protes guys, kalau menurut gue sih gitu ya. Terus menurut gue juga bagi yang beli aja ya, yang nggak beli jangan protes ya. Yang harus diprotes misalnya membernya nggak ada, ya membernya lah, kalau lu nggak beli gitu nggak usah protes. Kalau lu nggak beli ngapain protes gitu. Kadang-kadang kemarin ada yang sampai parah gitu, yang waduh sampai ngata-ngatain member lain, yang member yang ada di foto ya kan, sampai parah lah itu kan ya, bisa kena UU ITE seharusnya itu sih, fitnah, nggak ada bukti ya gitu kan. Nah, harusnya sih
bisa diproses, cuman ya nggak tahu Jot. Sebenarnya sih nunggu dari Jotnya aja gimana ya. Mau ngejelasin kenapa berapa member ya. Bilang ya pokoknya ada member yang nggak dapet lah. Apa begitu? Kalau member sih harusnya profesional ya, nggak ada muka di situ orang dia digaji, jadi ya harusnya nggak masalah juga. Mungkin kalau fansnya udah beli demi member ini misalnya gitu, terus muka member yang nggak ada, nah itu baru fans wajib protes sih seharusnya. Jod emang dari dulu ya emang begitulah guys. Kalian kalau udah ngota lama ya pasti tahu lah, nggak sesuai emang, janji-janji manis doang ya gitu. Yaudah, apalagi guys ya. Pokoknya kalian juga harus apa ya, yang masalah menyerang Sunny kalau nggak serang kayak dituduh yang macem-macem kayak begitu, tolong jangan lah guys ya. Jangan ditiru yang kayak gitu. Pokoknya jangan nyambungin kemana-mana, melebar kemana-mana. Protes aja sama Jotnya gitu. Kalau misalnya kalian nggak seneng, misalnya. Tapi kalau yang nggak beli, tolong jangan berisik, jangan bawel ya, jangan teriak-teriak, jangan sok-sok menjadi penyelamat dunia. Butuh orang-orang kayak begitu. Orang-orang yang memperkeruh suasana. Gue yakin juga yang ngatain Sunny belum tentu punya itu bukunya. Protes doang, beli enggak ya. Kalau gue, maksudnya kalau gue di posisi, maksudnya gue misalnya beli misalnya gitu, gue baru protes tuh kadang-kadang. Tapi kalau nggak beli ngapain protes? Terus bagi Nono FC, tolong jangan iri ya, karena bukannya gue sebagai UFC ya. Gue juga pernah ngerasain sebagai Nono. Jadi pernah guys, ceritanya gini. Gue dulu zaman dulu itu ada antri WL namanya. Sampai sekarang kali ya. WL tuh waiting list, tapi WL-nya tuh bukan kayak sekarang. Dulu tuh kayak ngambil nomor terus cabut. Dulu zaman terakhir kan gitu guys, sebelum pandemi itu kan gitu. Ngambil nomor, ya tinggal pokoknya nomor berapa kita udah megang lah ibaratnya gitu. Dulu tuh gue mesti ngantri di depan guys. Jadi ngantri kalau nggak salah gue tuh dari sampai cabut ngampus dari jam berapa ya? Jam 2an lah, jam 2 siang sampai ntar jam 6 baru masuk gitu kan. Nah itu masih bisa nggak dapet guys, dan itu gue pernah nggak dapet, dan itu gue langsung upgrade OFC biar bisa dapet nonton. Jadi ya gimana ya, privilege itu ya nggak begitu banyak. OFC itu bayar tetap nggak dapet, nggak ada diskon tetap bayar lah. Jadi kalau apalagi pandemi gini, kalau emang beli VC duluan ya emang apa? Terus gue bilang di masa pandemi ini privilege siapa gitu bayar OFC? Terus non OFC apa kontribusi lu? Gitu. Minta dapat privilege dulu sama kayak yang bayar kan? Tolonglah dihargai. Maksudnya yang bayar tuh support lebih ibaratnya begitu. Jadi kalau kalian mau support lebih juga ya jadi OFC aja, gampang, sama aja. Tapi kalian juga ngerasain bahwa emang apa privilege-nya gitu. Kalian juga akan merasa hal yang sama seperti OFC gitu. Jadi sabar-sabar ya, nggak usah iri ya guys ya. Yaudah, sampai sini dulu videonya. Kira-kira itu bahasan minggu ini. Oh ya ada lagi ya. Jika comeback biasa lah, emang comeback dari ini kan. Dari hukuman ya udah biasa. Congrats buat fans-fansnya. Salut. Salut, kuat sekali Anda. Ya udah, sampai di sini dulu guys. Sampai ketemu lagi nih video pertama gua. Jadi bahasannya segitu dulu. Kalau ada yang seru-seru lagi, ada bahasan-bahasan apa lagi dari idol atau gua mau bahas-bahas bola misalnya, kita bisa bahas lagi di channel Pinggir Trotoar ini ya. Kita obrolan-obrolan yang sering kita lakuin di trotoar, kita obrolin di sini ya. Ya udah guys, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya guys ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.